Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah, sehingga kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita yang insyaallah hari ini nanti kita hatamkan ya. Kita hatamkan untuk pembelajaran kitab Taisirul Khalaqnya. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan hidayah Fatihah pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, syuhada, kepada seluruh masyayikh kita, guru-guru kita, kepada seluruh muallim kita, utamanya kepada muallif hadzal kitab, dan juga kepada seluruh santri yang thalabul ilmi. Mudah-mudahan dimudahkan thalabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafus shalih. Wa khususan la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram. Jami'il musannifin muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab. Syekh Hasan Al-Mas'udi wa jami'i talamidina syai'u lillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Adzulmu tawi iki kubab mertelaaken sifat zalim. Zalim nganiaya. Wa utai zalim iku al khuruju metu an haddil i'tidali saking pelanggerane ngadil. Bitaksiri kelawan pepeko au tajawuzul haddi utawa ngliwati wates, ngliwati pelanggaran. Fayasmulu mongko apa zalim jami'al ma'asi ing sekabehane pira-pira maksiat. Bayaumulan sumrambah apa zalim anwa'al radzailihi, anwa'ar radzaili ing pira-pira wernane pira-pira perkara kang asor. Wa sahibu ta'i wong kang duweni zalim iku imma zalimun ana kalane wong kang zalim li nafsihi maring awak dhewe ne zalim. Au zalimun utawa wong kang zalim li ghairihi maring liyane zalim, liyane nafsi zalim iki mau. Fadzulmun nafsi mongko utawi nganiaya awak iku ibaratun tetembungan ani taksiri saking pepeko fi taatillahi ing dalem taat Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Au tarkil imani utawa tinggal iman. Wa dzulmul khairi utawi nganiaya wong liya iku ibaratun tetembungan ani tafriqti saking pepeko fi haqqi ing dalem hae ghair. Kaidzail jari kaya nglarakaken tangga. Wa ihanati dhaifi lan ngino utawa ngremehne nyanggone tamu. Kaftira'il kadhibilan gawe goro. Wal ghibatilan rasan-rasan wa namimatilan adu-adu. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh adzulmu engkol adzulmu. Adzulmu ta'il zalim. Tenganiaya iku zulumatun pira-pira pepeteng. Iku zulumatun pira-pira pepeteng yaumul kiamat ing dalem besok dina kiamat. Wa fil hadis lan ketutur ing dalem hadis. Wa fil hadisi lan ketutur ing dalem hadis al-qudsi kang bangsa hadis qudsi. Apa sing ketutur apa ya ibadi kal ya ibadi. Ya ibadihi pira-pira kawula ingsun. Ini temen setune ingsun. Iku haram tuwes ngaromaken sapa ingsun adzul maing zalim utawa nganiaya ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun.
Wa ja'altu lan dadeaken sapa ingsun ing zalim bainakum ing dalem antarane sira kabeh dadekne muharraman ing perkara kang den haramaken. Fala tadzalamu mongko aja padha nganiaya sapa sira kabeh. Azulmu bab ini menerangkan tentang sifat zalim. Zalim ya, berbuat aniaya. Apa sih sesungguhnya sifat zalim itu? Wal khuruju an haddil i'tidal bit taksir atau tajawuzul haddi fa yasmulu jami'al ma'asi. Yang namanya zalim itu adalah keluar ya, keluar dari batasan-batasan sifat adil dengan cara sengaja kepeko ya, dengan maksud untuk ingkar terhadap sesuatu yang dilanggarnya itu, atau melewati batas. Jadi segala sesuatu yang melewati batas itu namanya adalah zalim gitu ya. Fayasmul jami'al ma'asi, karena itu yang namanya zalim ini meliputi seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi maksiat-maksiat yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seseorang, semuanya itu adalah perbuatan yang zalim. Lantas bagaimana kalau seandainya al-khuruj minal i'tidal, keluar dari sifat keadilan itu tanpa kesengajaan, tanpa ada keingkaran? Nah, itu kan urusannya menjadi lain. Jadi orang yang karena memang belum tahu atau mungkin karena dipaksa atau apa misalkan ya, bukan karena ingkar, bukan karena dia ingin melebihi batas dan lain sebagainya, maka itu hitung-hitungannya akan menjadi lain ya. Wa ya'umu anwa radha'il. Jadi sifat zalim itu meliputi berbagai macam perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang yang dibenci ya, diwodo. Nah, orang yang berbuat zalim itu ada kalanya dia berbuat zalim pada dirinya, ada pula kalanya dia berbuat zalim kepada orang lain. Loh, orang yang berbuat zalim kepada dirinya itu bagaimana? Contoh ya, contohnya itu adalah dia nggak mau taat kepada Allah. Ini sesungguhnya dia sedang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri ya. Meninggalkan keimanan kepada Allah itu juga zalim kepada dirinya sendiri. Mestinya dia itu istirahat, dia nggak mau istirahat, ini juga zalim terhadap diri sendiri. Makan, mestinya itu kalau makan ya secukupnya, tidak berlebihan, tetapi dia makan berlebihan, ini juga berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini nggak bagus. Makanya orang makan wareg itu bagus, tapi nek kewareken lagi berarti kan urusannya sudah melewati batas, itu nggak bagus. Maka itu nggak bagus berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Karena itu muncul berbagai macam penyakit di dalam tubuhnya. Minum manis-manis boleh, nggak ada larangan, dan itu memang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi kalau berlebihan, akhirnya yang terjadi apa? Dampak buruknya adalah terhadap tubuh. Ini namanya juga zalim terhadap diri sendiri. Makanya la dzarara wa la dirara, dalam kaidah itu tidak boleh berbuat zalim kepada tidak boleh membahayakan diri, pun pula nggak boleh membahayakan terhadap orang lain. Ini namanya adalah sifat zalim. Zalim itu ada lagi yang mengatakan bukan al-khuruj. Ada yang menggunakan istilah yang lain, yaitu dengan menggunakan ungkapan bahwa al-zulmu huwa wat'u syai'in min ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya adalah zalim. Ada yang mengatakan demikian. Nah, kalau zalim kepada orang lain bagaimana? Ibaratun anit tafriti fi haqqihi, merampas hak orang lain. Misalkan ada orang punya hak, misalkan ada seorang juragan terhadap buruhnya, mestinya dia membayarkan, tetapi dia tidak membayar, atau dia ngendi-ngendi bayarane. Lah, ini kan menjadi zalim. Tapi bagaimana kalau misalkan ada seorang yang mempekerjakan orang, terus kemudian dia kena musibah. Karena kena musibah dia nggak bisa menggaji, dia tidak ada keinginan untuk menunda, tetapi dia nggak bisa membayarkan pada waktu itu. Tentu itu akan menjadi lain lagi urusannya, gitu loh ya. Itu akan menjadi urusannya, itu bukan zalim lagi namanya, karena memang sesuatu yang memang tidak bisa untuk dilakukan, mau apa lagi.
dan itu karena keadaan bukan karena dirinya dan tidak disengaja. Nah, tidak disengaja, maka at-tafrid itu menjadi kata kunci di situ ya. Kaidah jar lagi, misalkan kita melukai hati tetangga kita, kalau misalkan kita masak ada baunya yang sedap atau mungkin baunya itu sampai ke rumah tetangga. Nah, ini kalau tetangga kita misalkan sedang lapar, itu kan sesungguhnya dia sangat berharap Anda bisa memberikan itu. Tapi terus akhirnya tanggane sampean nggak gelem ngeweki. Akhirnya gremeng. Nah, ini kan termasuk idza yang tidak disengaja juga. Maka Rasul itu kalau kamu sudah masak, perbanyak kuahnya, nanti dibagi ke tetangganya. Itu kata Rasul itu begitu. Apakah bukan bagaimana kita mau membagi tapi itu cuma sedikit? Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang menurut kita harus ada diskusinya, harus ada upaya-upaya untuk melakukan atau mencari solusi di balik itu. Membuang sampah atau mungkin apa yang itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap ke rumah tetangga dan lain sebagainya. Ini kan ada persoalan-persoalan idza'il jar itu ya. Nah, itu harus kan sebisa mungkin untuk tidak melukai hati seorang tangga. Ya nanti dhaif. Juga kalau ada tamu yang dimuliakan, siapapun itu tamunya, jangan pandang bulu. Nanti kalau yang datang orang hebat, orang pangkat, orang yang punya jabatan tinggi, seorang mulia, wah lah muliaannya luar biasa, tapi yang datang orang biasa-biasa ya dijarno wae lah kadar sianu misalkan, atau mungkin bagaimana, padahal tamu itu ya tamu, nggak boleh kita kemudian nyepelekno sama tamu, itu nggak boleh. Orang yang nyepelekan tamu itu sama dengan berbuat zalim kepada orang lain, dan dia sama dengan berbuat maksiat kepada Allah, karena perintah Allah itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ila jarihi falyukrim dhaifahu. Kalau orang itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamu termasuk diantaranya. Itu adalah bagian dari yang namanya iman kita kepada Allah, gitu loh. Jadi nggak usah milih-milih tamu yang datang. Kalau misalkan orang berpangkat bupati, gubernur, atau mungkin saudara jauh, atau mungkin siapa misalkan ya, teman istimewa misalkan, nah itu nyuguh luar biasa, dihormat secara luar biasa. Nanti kalau yang datang itu ternyata ya orang-orang biasa, tukang ngarit, atau ya petani biasa wae, buruh dan lain sebagainya, itu kita jagongi aja enggan. Kan kadang-kadang ya kita malah justru ngepek nih sing supaya ndang pulang. Ini kan persoalan, itu adalah perbuatan zalim, ya. Itu adalah perbuatan zalim. Waftira'il kadzib, berbuat dusta, ghibah, ngerasani, adu-adu, itu juga bagian dari kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-dzulmu dzulmatun yaumil qiyamah. Zalim itu besok yaumil qiyamah akan berubah menjadi kegelapan. Ya, wabil hadis qudsi, ya. Dalam sebuah hadis qudsi itu disebutkan, ya ibadi wa hambaku, sesungguhnya aku ini telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku, maka aku juga menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Jauhilah perbuatan zalim itu. Jadi kita diminta oleh Allah melalui hadis qudsi untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim, karena zalim itu diharamkan oleh Allah. Janganlah berbuat zalim meskipun kepada diri kita sendiri. Al-adlu utai bab mertelaken sifat adil. Wa utai al-adlu iku atawassutu, kawe tengah-tengah fil umuri ing dalam biro-biro perkara, wasairulan lumaku fiha ing dalam umur, ala wifki syariati ing atase nocoki aturan syariat utawa aturane agama. Bahwa utai al adlu iku nawani ana rong werna. Al awal utai kang awal iku adul insani ngadile menungso,
fi nafsi ing dalam awak dhewe ne insan. Wa huwa utai adlul insan fi nafsihi iku ayaslu kayen to ngambah sapa insan sabilal istiqomati ing dalane istiqomah, dalan kang jejeg. Asani utai kang kaping pindho iku adluhu ngadili insan ma ghairihi sartane liyane insan. Wa huwa utai adil ma ghairihi iku salah satu aksa minono telu biro-biro dum-duman. Ulaha utai kawipatane salasa iku adil sultani ngadile ratu, pemimpin, penguasa ma ghairihi sartane fi ra'iyati ing dalem rakyate sultan. Bitiba ilmu maisuri kelawan manut perkara kang gampang den lakoni. Wa iqta kulli dhi haqqin lan aweh saben-saben wong kang duweni hak haqqahu ing hake kulli dhi haqqin. Bak ternyata duduk ulaha ya saniha ya ngono ya. Ibak gitu nih. Ba'at ya digawe saniha ngono ya penak. Saniha utahe kaping pindho nih. Salasa iku adu ra'iyat ngadile rakyat ma'as sultani sartane ratu. Watilmi dilan ngadile murid ma ustadhi sartane gurune tilmid. Walwaladilan ngadile anak ma walidayhi sartane wong tua lorone walad bi ikhlasi taati kelawan ikhlase ngabukti. Salisu te kaping telune salasa iku adil insani ngadile menungso ma'am sali sartane pira-pira padane nas. Bitar kita kaburi kelan tinggal sifat takabur. Alaihi mengatasi nas. Alaihi mengatasi amsal ya. Alaihi mengatasi amsal. Wa kafil adalan nyegah piloro. Wa kafil adalan nyegah piloro anggum saking amsal. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Innallaha ya'muru bil adli innallaha ya'muru bil adli. Innallaha temen setune Gusti Allah iku ya'muru perintah sapa Allah bil adli kelawan gawe ngadil. Wal ihsani lan gawe ihsan gawe bagus. Amal adlu anapun utai ngadil iku fakot araf tahu mongko temen-temen weruh sapa sira ing ngadil. Wa amal ihsan anapun utai kang aran ihsan iku fawa mongko utai ihsan iku kama kaya dene keterangan fil hadis kang tetep ing dalam hadis. Anta buta rupane yento nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Karena kaya temen setune sira iku tarohu ningali sapa sira ing Allah. Wa hadza utai iki ihsan iku kamalul imani sampurnane iman. Wa nihayatul id'ani lan pungkasane utawa katoke puncake ngibadah. Wa nihayatul id'ani lan puncake utawa katoke pungkasane ngibadah. Bab yang berikutnya tentang sifat adil. Apa itu adil? Wa at-tawassutu fil umur wa sayru fi ala wafqi syariah, yaitu berbuat yang tengah-tengah. Adil itu berbuat tengah-tengah sesuai dengan aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang mengatakan bahwa al-adlu huwa wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adalah adil. Ada dua macam adil itu. Pertama adalah adilnya seseorang pada dirinya sendiri. Seperti apa? Ya orang yang adil terhadap dirinya sendiri itu dia mengikuti jalan yang istiqomah, jalan yang benar, jalan yang lurus. Apa itu? Manusia itu ciptakan enek rogo, enek roh. Rogo punya hak, maka haknya raga diberikan. Roh punya hak, haknya roh itu juga diberikan. Ini namanya adil. Orang itu fisik butuh yang namanya istirahat, maka diistirahatkan juga. Ya. Butuh makan, maka kita juga makan. Butuh minum, juga minum. Tapi anggota tubuh kita itu tidak selamanya bisa untuk terus giling makanan. Berarti ada jeda juga ketika waktu makan. Nah, ini adalah bentuk keadilan terhadap diri sendiri. Gitu ya.
keadilan terhadap diri sendiri. Nah, orang yang adil, disiplin terhadap dirinya sendiri, adil terhadap dirinya sendiri, tentu itu akan berefek yang bagus. Secara fisik, kalau Anda adil terhadap fisik Anda, maka secara otomatis fisiknya akan sehat. Adil pada yang namanya jiwa, ruh, rohani, maka muncul ketenangan, ketentraman di dalam diri yang nanti juga akan berujung pada kesehatan secara fisik juga. Tetapi sebaliknya, ketika itu terjadi ketimpangan dalam diri Anda, kita tidak bisa berbuat adil pada diri kita, maka yang terjadi apa? Muncul berbagai macam penyakit, muncul berbagai macam hal yang itu bisa menyebabkan kita itu menjadi tidak seimbang kehidupannya. Ya. Asani yang kedua apa? Adluhu ma ghairihi, keadilan dirinya terhadap orang lain, memperlakukan orang lain secara adil. Ada 3 macam. Pertama adalah adlus sultan, seorang penguasa hendaknya dia berbuat adil kepada rakyatnya dengan apa? Mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi pemimpin itu ya harus mengikuti aturan yang berlaku, yang itu berpihak kepada rakyatnya, memberikan hak-hak bagi rakyatnya. Jangan semenang-menang, mentang-mentang jadi pemimpin, maka kalau ada orang lemah macam berbuat salah, menindaknya berlebihan. Tapi kalau ada teman-temannya tidak ditindak dan lain sebagainya, ini adalah bentuk satu ketidakadilan. Ya, itu adalah bentuk satu ketidakadilan. Jadi nanti kalau kalian jadi penguasa, kalau kalian ada yang jadi pemimpin, ya berlakulah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang. Kalau di sini misalkan di Indonesia, undang-undang yang berlaku bagaimana? Siapapun diperlakukan dengan sama di hadapan hukum, di hadapan aturan yang berlaku, termasuk rakyat maupun itu pejabat tinggi, sama, tidak boleh tidak. Yang kedua, adlur rakyati ma'as sultan, keadilan rakyat bersama dengan pemimpinnya. Artinya biaya, kalau misalkan pemimpin itu memang seorang pemimpin yang taat kepada Allah, kemudian dia juga berbuat adil, kenapa kita tidak berbuat adil juga untuk pemimpin? Kita mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin, kita juga melakukan instruksi-instruksi yang dilakukan atau yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kenapa tidak? Kadang kan ada orang yang tidak percaya terus kepada yang namanya pemimpin, itu juga ada. Murid kepada gurunya juga begitu. Murid itu kadang-kadang, ya mohon maaf, ada di antara kita itu yang tidak memahami. Apalagi ketika kita mengikuti prinsip-prinsip di dalam dunia modern itu, kalau kita mengikuti di dunia yang seperti saat ini, bahwa yang namanya pendidikan itu bagaikan sebuah perusahaan, ya, bagaikan sebuah perusahaan yang menyajikan menyajikan barang-barang produksi bagi para siswanya, sementara siswa itu diposisikan sebagai seorang konsumen yang nantinya ujungnya di situ adalah bahwa seorang konsumen itu adalah raja, pembeli itu adalah raja. Ini kan juga menjadi persoalan. Kalau kita mau kritis, artinya apa? Ada hak guru yang kadang-kadang itu tidak kita berikan. Bahwa guru itu adalah seorang yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar, mengajarkan kepada kita tentang ilmu. Seorang guru mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, ini kalau kita tidak memberikan, akhirnya kita menganut dengan sistem seperti itu. Apa yang muncul dari dari mohon maaf barat itu selalu kita terima tanpa kita menyaring dan mengkritisinya. Maka yang terjadi apa? Ya boleh jadi ada ketimbangan-ketimbangan di situ. Murid tidak tahu apa yang menjadi hak dari gurunya, sehingga rasa hormat dia terhadap guru itu menjadi hilang. Ya, ngepek nih sama gurunya, guru hanya dianggap sebagai partner yang seperti ya ini, padahal al murid kalmayat fiyadil ghasil. Jadi kalau dalam Islam seperti itu, ulama tasawuf itu menyebutkan murid itu ya kayak ini mayat yang ditangani guru nih manut. Maka suatu saat Imam Malik itu pernah diminta untuk mengajar ke istana oleh raja, tetapi dia nggak mau.
Akhirnya karena nggak mau, ya namanya raja kok, utusan kepada punggawanya untuk manggil kepada Imam Malik. Begitu dipanggil, kemudian ditanya, Imam Malik, kamu menolak untuk mengajari anak-anakku tentang ilmu dan pengetahuan? Bukan saya menolak mereka, tidak. Tapi kalau mereka ingin belajar kepada saya, silahkan datang ke majelis saya, sama dengan anak-anak yang lain. Karena apa? Bagi Imam Malik itu al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau Anda sebagai sumbernya ilmu, maka Anda berhak untuk didatangi murid, bukan Anda yang harus datang kepada murid. Ini persoalan. Ya, ini kan jadi persoalan. Meskipun kalau guru didatangkan itu biasanya kadang upahnya lebih tinggi, guru-guru privat itu kan. Nah, itu kan upahnya lebih tinggi daripada guru yang ada di madrasah, yang ada di pesantren, apalagi di pesantren itu. Pesantren yang ngajarkan ilmu dan pengetahuan itu malah nggak dibayar kadang-kadang ya. Jadi sabun 1 bulan sekali, sabun cuci sama sabun mandi gitu. Ya, Masya Allah. Ini penghargaan kita kepada para guru itu kurang. Yang ketiga berikutnya adalah keadilan seorang manusia terhadap yang lainnya. Anda bersikap adil terhadap sesama Anda, jangan takabur kepada yang lain. Setiap orang itu punya kelebihan kekurangan. Ketika Anda punya kelebihan, jangan kemudian Anda merasa sombong bahwa Anda berada di atas angin. Tidak. Sama, orang lain punya kelebihan yang melebihi diri Anda, itu punya. Ada sisi-sisi tertentu yang kita itu lemah, sementara orang lain itu kuat. Ya, itu harus ini. Kemudian juga menjaga supaya apa, tidak terjadi kericuan di tengah-tengah masyarakat, tidak ada sesuatu yang menyebabkan orang lain itu merasa merasa tersakiti oleh perilaku yang kita lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Adapun keadilan kita sudah tahu, tadi sudah saya sampaikan, al-'adlu wa syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau at-tawassutu fil umur, berbuat tengah-tengah di dalam segala urusan sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam. Lantas apa itu ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu adalah Anda atau kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah. Andai kan kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat dan menyaksikan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan. Itu kita yakin itu. Jangan merasa aman dari pengawasan dari Allah. Ya, jangan merasa aman dari pengawasan dari Allah. Karena setiap tindak laku kita dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan kita ramai, semuanya itu ada catatan-catatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berpegang seperti itu, maka kita tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Qala dawu sapa muallifuhu, wong kang ngarang kitab, hafidhahu, muga-muga melasi ing muallif sapa Allah Gusti Allah. Kotama teman-teman sampurno apa tabyidu halal kitab, nganggit iki kitab asra yaumil jum'ati ing dalem wektu ngasare dina Jumat al mubarak kang din berkahi apa yaumul jumu'ah asadisa ing dalem tanggal 6 wal isyrina lan 20 min syahri Jumatil ula saking wulan Jumatil ula sanatatis ing dalam tahun 9 wa salatina lan 30 wa salatsu mi'atin lan 300 wa alfin lan 1000 min hijrati sayyidina saking hijrah Gusti kita Muhammad rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wasallama. Ya talibal akhlaqihi wong kang nuprih budi pekerti, haka ngalapo sapa sira muallafan ing perkara kang den anggit, muallafan ing perkara kang den anggit, bunyat den jenengaken apa maqasidu pira-pira sejane alaf.
apa maqasiduhu. Apa maqasidu pira-pira sejane mu'alaf ala tahriri ing atase nganggit kitab, ala tahriri ing atase nganggit kitab. Wa'lam nang ngaruwana sapa sira bianal mar'a kelawan temen setuhune wong suwiji iku laisa ora ana sapa mar'u iku bimudriken wong kang nemu min amrihi saking perkarane mar'u syai'an ing suwiji-wiji bila taisirin kelawan tanpa gampang. Jadi ketika kita mencari sesuatu itu tidak mudah, ada banyak hal, ada banyak rintangan yang kita perlu untuk lalui. Nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk di dunia ini, apalagi ilmu pengetahuan. Mencari ilmu sulit, tetapi ada yang lebih sulit dari mencari ilmu, yaitu mencari barokahnya ilmu. Maka jangan berhenti pada penguasaan ilmu, tetapi amalkan ilmu, manfaatkan ilmu, kemudian carilah berkah di balik ilmu pengetahuan yang kita miliki. Alhamdulillah teman-teman, hari ini sudah khatam kitab kita Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan belajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Dan mari kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah petunjuknya, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang istiqomah, di jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafus shalih. Wa ala muallif hadzal kitab wa jami'i talamidina wa jami'i khawaijil min khawaijid dunya wa dunya wal akhirah. Syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu tabarakallahu wa sallam rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan da'iman nas'aluka biha ya Allah ya Allah ya Allah. Billahi quluban sufiya wa 'uluman nafi'a wa dhunuban maghfura wa umurum yassara wa rizqan wasi'atan mubarakah wa khawaijin maghdiyah wal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata taimah fid dunya wa dunya wal akhirah wa tamam tawfiq wal istiqamah tamah wa dzurriyyatan thayyibah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa fir lana warhamna wa rabbina ya rabbana wa fir lana warhamna